Selamat pagi, saya Margarita Judika Sianturi dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi saya. Materi yang pertama yaitu adalah definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner tambah dan kali dan operator unit komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupelnya lebih besar B tambah kali komplement 0, 1 lebih kecil. Disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma yang sering disebut juga postulat Huntington, di mana ada 4. Yang pertama itu identitas. A tambah 0 sama dengan A kali 0 itu sama dengan A. Yang kedua itu adalah komutatif, yaitu ada 2, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A kali B itu sama dengan B kali A. Yang ketiga itu distributif, A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang kedua yaitu A tambah B kali C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Yang keempat itu adalah komplement. Untuk setiap A elemen B, terdapat elemen unik A komplement elemen B, sehingga A tambah A komplement itu sama dengan 1, A kali A komplement itu sama dengan 0. Berhubung elemen-elemen B tidak definisikan nilainya, kita bebas menentukan anggota-anggota B. Maka untuk mempunyai sebuah aljabar boolean ada 3 syaratnya, yaitu L1 elemen-elemen B, yang kedua kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator unit, yang ketiga himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Jika ketiga persyaratan ini dipenuhi, maka aljabar yang didefinisikan dapat dikatakan sebagai aljabar boolean. Baik, kita masuk contoh soalnya. Misalkan B itu ada himpunan 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 adalah pembagian dari 70. Tunjukkan cara membentuk B menjadi sebuah aljabar boolean. Penyelesaian. Elemen-elemen B sudah didefinisikan. Sekarang kita tentukan kaidah operasi untuk operator tambah, kali, dan komplement. Misalkan kita definisikan A tambah B itu sama dengan KPK A dan B, yaitu sama dengan kelipatan persekutuan terkecil. A kali B itu PBB AB, yaitu sama dengan pembagian bersama terbesar. A komplement itu sama dengan 70 per A. Maka sekarang kita tunjukkan apakah B bersama-sama dengan kedua operator biner dan operator biner memenuhi aksioma pada definisi aljabar boolean. Pertama itu identitas, yaitu 1 adalah elemen identitas untuk operasi penjumlahan, 1 sebagai elemen 0, dan 70 itu adalah elemen identitas untuk operasi perkalian, yang dimana 70 sebagai elemen unik. Maka A tambah 1 itu sama dengan KPK A1 sama dengan A kali 70 itu sama dengan PBB A70 itu sama dengan A. Komutatif jelas berlaku karena A tambah B sama dengan B tambah A, maka sama dengan KPK AB. Yang kedua yaitu A kali B sama dengan B kali A, sama dengan PBB AB. Distributif jelas berlaku karena ditunjukkan sebagai contoh. 10 kali 5 ditambah 7 sama dengan PBB 10, KPK 5, 7. PBB sama dengan PBB 10, 35. Maka hasilnya sama dengan 5. 10 kali 5 ditambah 10 kali 7 itu sama dengan KPK PBB dari 10, 5, 10 dan 5. PBB 10 dan 7 sama dengan KPK 5 dan 1 sama dengan 5. 10 ditambah 5 kali 7 sama dengan KPK 10, PBB 5 dan 7 sama dengan KPK 10, 1 dan 1 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 10 tambah 5 dikali 10 ditambah 7 sama dengan PBB KPK 10 dan 5, KPK 10 dan 7 sama dengan PBB 10 dan 70 itu sama dengan 10. Komplement jelas berlaku karena A tambah A komplement sama dengan KPK A 70 per A sama dengan 70.
A kali A komplement sama dengan PBBA 70 per A sama dengan 1. Oleh karena semua aksioma pada definisi aljabar dipenuhi, maka B sama dengan 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 yang didefinisikan pada dua operator biner, tambah dan kali, dan operator komplement adalah sebuah aljabar boolean. Dengan kata lain, lebih besar B tambah kali komplement 1 70 lebih kecil adalah sebuah aljabar boolean. Itu ke materi selanjutnya, yaitu aljabar boolean dua nilai. Didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1 atau sering disebut dengan bit, singkatan dari binary digit, yaitu B sama dengan 0 dan 1, operator biner tambah dan kali, operator uner komplement, dan kaidah operator biner dan operator uner. Di sini terdapat 3 buah tabel. Kita harus memperlihatkan bahwa keempat aksioma pada definisi aljabar boolean terpenuhi pada himpunan B sama dengan 0 dan 1 dengan dua operator biner dan satu operator uner. Yang pertama itu identitasnya, yaitu jelas berlaku karena pada tabel kita dapat lihat bahwa 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0 itu hasilnya sama dengan 1. Yang kedua itu 1 kali 0 sama dengan 0 kali 1 itu hasilnya adalah 0. Yang memenuhi elemen identitas 0 dan 1 seperti yang didefinisikan pada postulat Huntington. Yang kedua itu komutatif, jelas berlaku dengan melihat simetris tabel operator biner. Yang ketiga itu distributif, A kali A, B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah B kali C. Ditunjukkan dengan benar dari tabel operator biner di atas dengan membentuk tabel kebenaran untuk semua nilai yang mungkin dari A, B, dan C. Oleh karena nilai-nilai pada kolom A kali B tambah C sama dengan nilai-nilai pada kolom A kali B ditambah A kali C, maka kesamaannya A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C adalah benar. Yang kedua itu hukum distributif, yaitu A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Dapat ditunjukkan dengan benar dengan membuat tabel di atas, tabel kebenaran seperti yang di atas. Di sini juga ada tabel, yaitu di sini kita lihat tabelnya, itu untuk komplement yang jelas berlaku, itu memperlihatkan bahwa A tambah A komplement itu sama dengan 1 karena 0 tambah 0 komplement sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tambah 1 komplement itu sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. Yang kedua itu A kali A sama dengan 0 karena 0 kali 0 komplement sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0, dan 1 kali 1 komplement sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Karena keempat aksioma terpenuhi, maka terbukti bahwa B sama dengan 0 dan 1 bersama-sama dengan operator biner, tambah dan kali, dan operator komplement merupakan aljabar. Ke materi selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Adapun definisinya yaitu misalkan B tambah kali komplement 01 adalah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B tambah kali komplement adalah yang pertama setiap elemen di dalam B, yang kedua setiap berubah, yang ketiga jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1 tambah E2, E1 kali E2, E1 komplement adalah ekspresi boolean. Jadi pada definisinya setiap ekspresinya itu ada 0, 1, A, B, C, A tambah B, A kali B, A komplement, B tambah C, A kali B komplement tambah A kali B kali C komplement tambah B komplement, dan sebagainya, yang merupakan ekspresi boolean. Ekspresi boolean mengandung E berubah dinamakan dengan ekspresi boolean bagi N berubah, yaitu ada mengevaluasi ekspresi boolean, yang artinya memberikan nilai pada berubah-berubah di dalam ekspresi tersebut dengan elemen-elemen B. Sebagai contoh, pada ekspresi boolean dengan 3 berubah berikut, yaitu A komplement kali B tambah C. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi tersebut adalah 0 komplement kali 1 tambah 0 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 0. Dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada N berubah. Misalnya,
pada ekspresi aksioman yaitu A kali B tambah C ekivalen dengan A kali B tambah A kali C, sehingga kita dapat menulis ekspresi tersebut dengan kesamaan atau identiti A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Sebagai contoh, yaitu diperlihatkan bahwa A tambah A kali A tambah A komplemen B sama dengan A tambah B. Penyelesaiannya, kita buat tabel kebenaran untuk kesamaan A tambah A kali komplemen B sama dengan A tambah B. Nah, di sini sudah kita buat komplemennya. Di sini kita sudah buat tabel kebenarannya. Dalam penulisan ekspresi boolean selanjutnya, kita menggunakan perjanjian berikut, yaitu selain tanda kurung, operator komplement mempunyai orientalitas lebih tinggi daripada operator tambah dan kali. Jadinya yang itu sebagai contoh, A tambah B kali C berarti A tambah B kali C, bukan A tambah B kali C. Yang kedua, A kali komplement B berarti A kali buka kurung komplement B, bukan A kali B komplement. Untuk menyederhanakan penulisan, kita tidak boleh menuliskan notasi titik atau kali pada operasi perkalian. Jadi kita harus sering menulis A kali B sebagai AB saja. Materi selanjutnya yaitu prinsip dualitas. Misalkan F adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator tambah kali dan komplement, maka jika pernyataan yaitu kita bisa lihat S dengan bintang di atas itu disebut dengan dual, yaitu diperoleh dari S dengan cara pengganti kali dengan tambah dengan kali, 0 dengan 1 dengan 0. Adapun contoh dari dual yaitu yang pertama adalah A tambah 0 sama dengan A kali 1, 0 tambah A komplement sama dengan 0, A kali A komplement tambah B sama dengan AB, A tambah B, B tambah C sama dengan A, C tambah B, A tambah 1, A tambah 0 sama dengan A. Penyelesaiannya yaitu A kali 1 itu sama dengan hasilnya A. Yang kedua yaitu A tambah 0 tambah 1 kali A komplement itu hasilnya 1. Yang ketiga, A tambah A komplement B sama dengan A tambah B. Saya Dani Angelina Putri Sembiring. Di sini saya akan melanjutkan materi hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas. A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Yang kedua ada hukum idempoten. Yang pertama ada A ditambah A sama dengan A, dan A dikali A sama dengan A. Yang ketiga ada hukum komplement. Yang pertama A ditambah A komplement sama dengan 1, dan A dikali A komplement sama dengan 0. Yang keempat ada hukum dominansi. A dikali 0 sama dengan 0, dan A ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima ada hukum involusi, yaitu A aksen dikali aksen atau A komplement dikali komplement sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan. A ditambah AB sama dengan A, dan A dikali A ditambah B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. A ditambah B sama dengan B tambah A, dan AB sama dengan B kali A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang kedua ada A dikali BC sama dengan AB dikali C. Yang kesembilan ada hukum distributif. A ditambah BC sama dengan A tambah B kali A tambah C. Kemudian ada A dikali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. A ditambah B aksen sama dengan A aksen B. Seterusnya ada A dikali B komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Sebagai contoh, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean maka kesamaan berikut. A ditambah A komplement kali B sama dengan A ditambah B, dan A dikali A komplement ditambah B sama dengan AB adalah benar. Untuk penyelesaiannya menggunakan cara pertama, yaitu A ditambah A komplement B sama dengan A ditambah AB ditambah A komplement B menggunakan hukum penyerapan. Yang selanjutnya ada A ditambah A dikali B ditambah A komplement kali B menggunakan hukum asosiatif. Selanjutnya A tambah A komplement dikali B menggunakan hukum distributif.
Yang selanjutnya A ditambah 1 dikali B menggunakan hukum komplement, dan hasil akhirnya yaitu A ditambah B menggunakan hukum identitas. Terus yang kedua, A dikali A aksen tambah B sama dengan A dikali A komplement ditambah AB menggunakan hukum distributif. Selanjutnya hasilnya adalah 0 ditambah AB menggunakan hukum komplement, dan hasil akhirnya AB menggunakan hukum identitas. Atau dapat juga dibuktikan melalui dualitas dari cara pertama sebagai berikut. A dikali A aksen ditambah B sama dengan A dikali A ditambah B. A aksen ditambah B sama dengan A himpunan dari A ditambah B dikali A aksen tambah B. Maka A himpunan dari A dikali A aksen tambah B sama dengan A 0 ditambah B, maka hasil akhirnya AB. Selanjutnya ada fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner, adalah pemetaan dari B double aksen ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai F sama dengan Bn ke B, yang di dalam hal ini Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda N di dalam daerah asal B. Setiap ekspresi boolean tidak lain merupakan fungsi boolean. Misalkan sebuah fungsi boolean adalah F X, Y, Z sama dengan X, Y, Z ditambah X komplimen Y ditambah Y komplimen Z. Fungsi F memetakan nilai-nilai pasangan terurut ganda 3, X, Y, dan Z ke himpunan 0,1. Contoh pasangan terurut ganda 3 misalnya 1, 0, 1, yang berarti X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Sehingga fungsi dari 1, 0, 1 sama dengan 1 dikali 0 dikali 1 ditambah 1 komplimen dikali 0 ditambah 0 komplimen dikali 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Contoh-contoh fungsi boolean, yang pertama ada fx sama dengan x, yang kedua ada fx y sama dengan x komplimen y ditambah x y komplimen ditambah y komplimen, yang ketiga ada f dari xy sama dengan x komplimen y komplimen, yang keempat ada fungsi dari x dan y sama dengan x ditambah y komplimen. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplimennya disebut literal. Contoh fungsi h x, y, dan z sama dengan x, y, z komplimen pada contoh di atas terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z komplimen. Contoh soalnya, diketahui fungsi boolean f x, y, z sama dengan x, y dikali z komplimen, nyatakan h dalam tabel kebenaran. Penyelesaiannya, nilai-nilai fungsi boolean diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Silakan dilihat sendiri. Selanjutnya ada materi bentuk kanonik. Ada 2 macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau SOP dengan fungsi f dari x, y, z sama dengan x komplimen y komplimen z ditambah x, y komplimen z komplimen ditambah x, y, z. Yang kedua ada perkalian dari hasil jumlah atau pos dengan fungsi g dari x, y, z sama dengan x ditambah y ditambah z dikalikan x ditambah y komplimen ditambah z dikalikan dengan x tambah y komplimen ditambah z komplimen, begitu seterusnya. Cara membentuk minterm atau hasil kali dan maxterm atau hasil jumlah dari tabel kebenaran ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplimen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplimen. Sebaliknya, untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplimen, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplimen. Contoh soal, tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini, nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik, SOP dan POS. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada SOP. Kombinasi nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111, maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi dari x, y, z sama dengan x komplimen y komplimen z ditambah x, y komplimen z komplimen ditambah x, y, z. Atau dengan menggunakan lambang minterm, fungsi dari x, y, z sama dengan M1 ditambah M4 ditambah M7 sama dengan sigma dari 1, 4, dan 7. Yang B, POS, kombinasikan nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000,
010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah fungsi dari x, y, z sama dengan x ditambah y ditambah z dikalikan dengan x ditambah y komplimen tambah z dikalikan dengan x ditambah y komplimen ditambah z komplimen dikalikan dengan x komplimen ditambah y ditambah z komplimen dikalikan dengan x komplimen tambah y komplimen ditambah z. Atau dalam bentuk lain, fungsi dari x komplimen y komplimen z sama dengan M0, M2, M3, M5, M6, atau di sini M besar itu menandakan max term. Catatan, notasi sigma berguna untuk membersihkan penulisan ekspresi dalam bentuk SOP dan POS. Materi selanjutnya ada konversi antar bentuk kanonik. Fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP dapat ditransformasi ke bentuk kanonik POS, begitu sebaliknya. Misalkan adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 perubahan fungsi x, y, z sama dengan sigma dari 1, 4, 5, 6, dan 7, dan f aksen adalah fungsi komplement dari f, maka f aksen x, y, z sama dengan sigma dari 0, 2, dan 3 sama dengan M0, M2, M3 atau yang disebut minterm. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi f dalam bentuk POS. F komplimen dari x, y, z sama dengan sigma 0, 2, 3 sama dengan M0, M2, M3 atau minterm 0, minterm 2, dan minterm 3 sama dengan M komplimen 0 dikali M komplimen 2 dikali M komplimen 3 sama dengan x komplimen y komplimen z komplimen kali komplimen dikali x komplimen y z komplimen komplimen dikali x komplimen y z komplimen sama dengan x ditambah y ditambah z dikalikan dengan x ditambah y komplimen ditambah z dikalikan dengan x ditambah y komplimen ditambah z komplimen. Maka selanjutnya M0, M2, M3 atau max term 0, max term 2, dan max term 3 sama dengan pi dari 0, 2, dan 3. Jadi f komplimen x, y, z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7 sama dengan pi 0, 2, dan 3. Term kesimpulan, minterm aksen J sama dengan max term J. Sekian hasil penjelasan materi kami. Adapun penjelasannya, aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, sehingga menjadi dasar teknologi komputer digital karena rangkaian elektronik di dalam komputer juga bekerja dengan mode operasi bit 0 dan 1. Sekian hasil video pembelajaran kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Sekian dan terima kasih.